Oke, Taib. Syukran, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih Waman kana hijratuhu ila rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Waman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin asyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diperkenankan untuk menikmati manisnya iman dan Islam hingga hari ini, walaupun sedang dalam kondisi musibah ya, ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Covid seperti ini, kita masih bisa bertemu, bermuajahah walaupun melalui fasilitas online, tapi semoga ini tidak mengurangi keberkahan dari niat-niat kita sesuai yang sudah Anas sampaikan di awal tadi, innamal a'malu binniyat, semua itu bergantung oleh niat kita masing-masing. Semoga niat kita hari ini adalah untuk belajar, baik saya maupun teman-teman semuanya, kita luruskan niat kita untuk belajar, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam kita curah limpahkan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada juga keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Ana mengucapkan terima kasih buat para Dewan Guru dari MTS Istiqlal. Semoga Allah merahmati semua usaha dan ikhtiarnya, karena memang kondisi seperti ini luar biasa, perlu banyak inovasi, perlu banyak pembelajaran, tapi alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah dalam suasana yang tidak mudah ini untuk bisa memaknai Ramadan, terutama dalam rangka melaksanakan pesantren pesantren online tentunya namanya ya. Ya, saya manggilnya teman-teman aja kali ya, jangan anak-anak kali ya, kayaknya terlalu tua gitu ya saya kalau manggil anak. Kekinian saja. Kekinian ya. Tapi ya, buat teman-teman semuanya, berarti ini satu sekolah ya Ustaz ya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya? Kelas 1 sampai kelas 3. Masya Allah. Aneh ucapkan buat teman-teman, semoga tetap berkah menjalani pembelajaran jarak jauh, social distancing, dan juga di rumah saja. Semoga nggak kebosanan, tapi justru malah kondisi ini dapat membuat kita makin dekat dan kangen sama masjid gitu ya. Karena memang kayaknya Allah mau ngasih teguran besar banget buat kita dalam kondisi seperti ini, betapa berharganya kita bertemu dan saling bersosialisasi, khususnya di rumah Allah, di masjid. Ketika Allah melarang melalui virus ini untuk kita bisa masuk ke masjid, maka saya berharap muncul rasa rindu dalam setiap diri kita. Nah, hari ini karena diminta untuk menyampaikan kepada teman-teman tentang pemuda itu harus baper. Baper yang mana? Apakah bawa perasaan atau perubahan begitu ya. Nah, sebelum kita bahas itu, Ana mau coba sedikit merefleksi pada teman-teman yang usianya berapa ya teman-teman ya? Kelas 7, 8, 9 itu berarti berapa? 15 tahun ya? Ya. 15 tahunan lah ya, gitu ya. Artinya secara usia memang sudah balik, sudah mandiri, dan artinya Allah sudah mulai mencatat semua amal baik teman-teman. Kalau misalnya dulu ketika teman-teman belum balik gitu, semua amal soleh teman-teman maupun amal salahnya teman-teman itu
berikan kepada orang tua teman-teman. Tapi ketika teman-teman sudah balik, maka sudah ada tanggung jawab atas diri kita. Maka di saat itulah teman-teman disebut sebagai anak muda. Disebut sebagai anak muda. Nah, realitanya, teman-teman semua, anak muda hari ini kondisinya memang memprihatinkan. Apalagi di ibu kota, ya. Apalagi di ibu kota, di Jakarta itu luar biasa, teman-teman. Kalau ada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berkata tentang sesungguhnya waktu itu ibarat pedang. Maka dia akan melibas siapapun, dia akan menebas siapapun yang tidak mampu menggunakannya dengan baik. Maka disinilah kita harus berkontemplasi, kita harus berpikir, apakah di usia kita yang masuk remaja ini, di usia kita yang masuk anak muda ini, kita sudah mampu untuk memaksimalkan waktu kita. Kata Allah dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allah mendefinisikan anak muda dengan kalimat yang keren banget. Kalau teman-teman bawa mushaf boleh dibuka, boleh dilihat artinya, yang kurang lebih seperti ini. Allah menciptakan engkau dalam keadaan lemah, kata Allah begitu. Kemudian setelah lemah itu, Allah menjadikan kamu kuat. Dan setelah kuat itu, Allah menjadikan kamu lemah dan beruban. Kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan fase hidup manusia. Bahwa ada 3 fase hidup utama manusia, yaitu fase lemah, fase kuat, dan fase lemah dan beruban. Para mufasir sependapat tentang tafsir dari ayat ini, fase lemah adalah fase ketika kita masih belum balik. Artinya masih bayi, balita, sampai kita menjelang balik. Kenapa lemah? Karena di situ kita butuh pengajaran dan pelajaran dari orang yang lebih dewasa. Teman-teman bayangin, pernah nggak ngelihat ada bayi langsung lahir bisa angkat barbel? Gitu, ya kan? Bahkan untuk membuka matanya saja, untuk membuka tangannya saja itu butuh waktu. Ya kan, betapa senangnya kita ketika kita ngelihat adik-adik kita yang baru belajar tengkurap. Senang banget kita ngelihatnya. Baru belajar duduk, baru belajar jalan dan seterusnya. Itu menandakan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Dan setelah lemah itu manusia akan menjadi fase yang kuat. Kapan fase kuat itu? Ya fase kita saat ini. Yang fase ketiga adalah fase lemah dan beruban. Artinya, kalau kita bertanya apa itu pemuda menurut Islam, maka secara fase garis waktu kita hidup, fase muda adalah fase di mana kita menjadi orang yang paling kuat atas diri kita sendiri. Ya, selama rambut kita belum beruban, maka kita belum disebut orang tua, teman-teman. Dan selama kita sudah balik, kita sudah selesai dengan fakta usia kita, maka disitulah kita disebut sebagai anak muda. Ini ada di surah Ar-Rum ayat 54. Teman-teman bisa cek, teman-teman bisa tandain. Allah membuat kalimat yang sangat puitis kepada kita anak-anak muda. Bisa kan? Ada orang yang punya kekuatan. Kuat di anak muda adalah dia diapit oleh 2 fase lemah. Anak muda diapit oleh 2 fase lemah. Fase lemah yang pertama dan fase lemah yang kedua, yaitu fase lemah dan beruban. Artinya, masa muda ini adalah masa di mana waktunya sangat terbatas. Waktunya sangat terbatas. Karena dia berada di antara 2 kelemahan. Kekuatan yang dimiliki anak muda berada di antara 2 kelemahan. Artinya, suatu saat, kekuatan kita akan ditarik dan kita selesai menjalani fase muda kita. Maka anak-anak muda adalah orang yang punya kekuatan besar, tapi berada dalam waktu yang sempit. Itu uniknya. Siapa anak-anak muda? Kita semua. Antum semuanya anak-anak muda. Ya kan? Anak-anak muda. Selama kita sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, maka disitulah anak muda. Dan menariknya, di hari kiamat nanti, masa muda menjadi pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap kita. Ya, maka setiap anak Adam akan ditanya akan banyak hal, salah satunya adalah masa mudanya digunakan untuk apa. Kenapa masa muda yang ditanya? Sekarang coba kita buka realita hari ini. Teman-teman sekalian, kalau kita berpikir, sepertinya semua racun dunia itu akan disasar kepada anak-anak muda. Percaya nggak? Anda coba paparkan. Pertama nih, siapa di sini yang senang banget main game? Aneh nggak menutup diri. Aneh pun senang main game, dan menurut Aneh semua orang suka main game. Tapi yang disasar oleh game tersebut pasti anak muda. Apakah game salah? Enggak semuanya. Tapi yang berlebihan dalam bermain itu yang salah. Dan kalau kita lihat lagi, semua racun-racun dunia itu pasti disasar oleh anak muda. Game misalnya, fashion, ya kan? Sekarang kalau kita lihat anak-anak muda, fashionnya udah luar biasa.
Padahal Allah menciptakan pakaian, Allah menyuruh kita berpakaian, syarat utamanya adalah untuk menutup aurat. Tapi kini model fashion yang hari ini tren di anak-anak muda adalah fashion yang membuka aurat. Sebagai anak muda Islam kita pasti ingin mencoba. Tapi di situ ada larangan dari Allah, jangan sampai aurat kita dinikmati oleh orang banyak. Apalagi makanan, teman-teman. Sekarang orang lebih suka untuk makan di tempat-tempat yang nggak sehat, kemudian dia update IG story, biar dibilang apa? Biar dibilang keren sama teman-temannya. Kayak gitu. Padahal makanan itu jelas nggak sehat. Satu, dia fast food misalnya, makanan cepat saji. Itu udah jelas nggak sehat. Bahkan di Amerika, di negeri asalnya, makanan cepat saji menjadi faktor utama terjadinya obesitas. Dan obesitas itu atau kegemukan itu menjadi faktor utama terjadinya serangan jantung. Dan serangan jantung sampai detik ini masih menjadi penyakit pembunuh manusia terbanyak di dunia. Nah, teman-teman, sadar atau tidak, ternyata anak muda itu disasar oleh racun-racun itu. Belum lagi kita ngomongin apa? Ngomongin fun itu apa bahasa Indonesia? Keceriaan, kebahagiaan. Ya kan? Di Jakarta banyak banget, ya kan, orang bikin party, ya kan ya. Terus kalau kita belum party, kayaknya kita norak banget gitu, jadul banget dan seterusnya. Itu pertentangan hati yang memang akan dialami oleh anak-anak muda. Belum lagi masalah cinta, teman-teman. Kalau ngomongin baper, itu biasanya ngomongin bawa perasaan. Jadi kalau ada orang yang ngomong sedikit sama dia, memberikan perhatian sedikit sama dia baperan tuh. Baperan artinya gimana? Ngerasa kepedean. Wah, nih kayaknya nih Iwan nih suka sama aneh nih kalau Ahwat gitu ya. Atau misalnya, wah nih Ahwat kayaknya perhatian banget sama aneh nih kalau Ahwat. Itu racun, Itu racun, ukhti, teman-teman ya. Itu racun. Bukan berarti saya bilang cinta itu tidak boleh terjadi. Bukan. Cinta itu fitrah. Dan Islam memfasilitasi cinta dengan pernikahan, bukan dengan pacaran. Itu bedanya. Kalau ditanya, apa sih bedanya pacaran sama pernikahan? Sebenarnya hanya di akad saja. Ya, orang-orang terdahulu seusia antum itu sudah banyak yang menikah. Tapi bukan berarti aneh nyuruh teman-teman buat segera menikah, bukan juga. Ini cuman kita berpikir saja. Banyak sudah menikah, artinya apa? Kematangan dan kedewasaan mereka di usia teman-teman itu sudah luar biasa, sudah kuat sekali. Gitu. Sekarang kalau misalnya teman-teman disuruh menikah kan kayaknya susah dan berat banget. Pasti pertanyaan pertama adalah, lah kan saya masih sekolah dan seterusnya. Tapi pemuda zaman dulu di usia teman-teman itu sudah berani ambil keputusan itu. Tandanya apa? Kedewasaan mereka itu dipercepat oleh yang namanya Al-Quran. Nah, teman-teman, banyak anak muda kita sekarang mengalami penyakit yang namanya baper itu. Ya kan? Kalau orang udah baper, baik cewek maupun cowok, itu penyakitnya udah luar biasa. Bisa males makan, bisa males belajar, ya kan? Pokoknya serba males deh. Aku mau makan, aku ingat kamu, misalnya gitu. Aku mau tidur juga ingat kamu. Akhirnya Allahnya lupa. Padahal sebenarnya kita diminta untuk zikrullah. Zikrullah, mengingat Allah, bukan mengingat doi. Karena mengingat doi itu nggak ada enaknya. Hanya membawa kerapuhan dalam hati kita. Padahal anak-anak muda itu adalah anak-anak yang punya ciri khas dia orang yang kuat. Tapi ketika cintanya yang salah terhadap seseorang, terhadap makhluk, cinta dia terhadap lawan jenis, cinta dia terhadap kesenangan dunia, misalnya game, misalnya fashion, misalnya fun, misalnya food, dan seterusnya. Kecintaan terhadap sesuatu yang salah akan membuat hati ataupun mental menjadi rapuh. Inilah yang disebut sebagai baper itu. Padahal seharusnya anak muda Islam khususnya punya tingkat baper yang tinggi terhadap perubahan, bukan perasaan. Kenapa? Anda coba jabarkan. Teman-teman, dari dulu hingga sekarang, setiap perubahan, dan perubahan ini konteksnya pada perbaikan, pasti dimulai oleh anak-anak muda. Kita contoh, Nabi Muhammad SAW. Nah, masih ingat gak Nabi itu diangkat sebagai Nabi itu di usia berapa ya? Usia berapa ya? 15, 20, 25? Oh, ini di mute ya? Aneh kasih tahu aja ya. Jadi, di usia 40 tahun. 40 tahun bagi sebagian orang itu usia yang nggak muda lagi. Ya. Tapi bagi orang-orang tua, kalau antum tanya ke ayah antum, ke ibu antum, usia 40 itu masih relatif muda. Ya. Tapi, apakah Nabi seujuk-ujuk atau secara tiba-tiba menjadi Nabi di usia 40? Jawabannya tidak. Beliau sudah membangun citranya sebagai orang yang luar biasa dari usianya masih belasan tahun. Di usia belasan tahun, beliau ikut berdagang
dengan pamannya, kemudian bertemu dengan calon istrinya nanti, ya Siti Khadijah gitu kan. Kemudian dia diberikan satu gelar oleh orang sekampung. Bayangin, antum tinggal di kampung atau di komplek atau di mana terserah, misal di apartemen segala macam. Dan orang sekampung itu, orang sekomplek, orang seapartemen itu kenal sama ente semua. Dan mereka sepakat bahwa ente adalah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bayangin, Nabi usia belasan tahun, seusia teman-teman sekarang, itu sudah punya gelar yang itu disepakati oleh seluruh penduduk kampung, seluruh penduduk Quraisy. Namanya gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Jadi kalau ketemu sama dia, seluruh orang Quraisy yang pada saat itu jahiliyah ya. Jahiliyah itu artinya kalau istrinya melahirkan anak perempuan langsung disembelih. Kalau berdagang dia curang, menimbang dia curang. Kalau misalnya berzinah dia di depan Ka'bah bahkan, dan di depan Ka'bah itu di rumah Allah itu didiriin patung-patung besar untuk disembah selain Allah. Itu udah peradaban yang mundur sekali. Tapi mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW yang dulu belum menjadi nabi, dulu masih anak muda seusia antum, adalah orang yang dapat dipercaya. Jadi tiada perubahan besar kecuali orang ini terdahulu di zaman mudanya dia memberikan perubahan yang luar biasa. Itu potensi anak-anak muda. Ya, jadi dengan berkaca dari Rasulullah Muhammad SAW saja, kita mampu menyimpulkan bahwa anak muda adalah orang dengan potensi terbesar untuk membawa perubahan. Siapa lagi misalnya? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika usianya masih muda adalah orang yang punya daya logis yang kuat. Dia suka menertawakan patung. Jadi dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam masih muda, para penduduknya itu suka menyembah patung. Dan ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah salah satu pembuat patung tersebut. Saking demeknya, anak muda kan gitu ya, orangnya suka ngedobrak, orang jiwa pokoknya barbar dah ya, barbar. Nabi Ibrahim juga begitu, barbar. Tapi barbarnya bukan pengen tawuran, bukan. Barbarnya bukan ngajak orang ribut, bukan. Tapi barbarnya adalah ngelihat kok manusia yang lebih dewasa dari saya kok otaknya bodoh sekali ya, tanda kutip begitu. Kenapa? Karena patung itu dibuat oleh manusia dan disembah oleh manusia untuk meminta sesuatu. Bayangkan, patung saja tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Itu yang ada di benak Nabi Ibrahim waktu masih muda. Kemudian beliau bikin satu eksperimen, seluruh patung di suatu tempat itu dihancurkan semuanya, disisakan patung yang paling besar satu saja. Kemudian kampaknya itu yang untuk menghancurkan itu dikalungkan di kepalanya. Pagi-pagi orang heboh satu kampung. Wah, ini kerjaan siapa nih? Masa patung-patung kita, sesembahan-sesembahan kita yang memberikan rezeki pada kita dihancurkan. Ada satu orang bilang, kayaknya ini kerjaan Ibrahim nih, anak muda tuh. Anak muda yang songong tuh, kalau bahasa Jakartanya begitu kali ya. Anak muda tuh, dia kan senengannya ngelecehin patung-patung kita. Coba panggil. Dipanggil Nabi Ibrahim muda. Ditanya sama masyarakat. Ente bukan yang ngancurin patung kita semua. Karena masih muda kan, mungkin bahasa Betawinya begini kan. Ya kagak lah bang, masa ya gua ngerti juga kagak gitu kan. Kalau bukan lu siapa lagi, kata masyarakat gitu. Kan lu doang di sini yang sukanya ngehina patung-patung kita. Bukan gua bang, sumpah dah gitu kan. Tuh lu lihat aja di patung paling gede tuh, itu ada kampak terkalung di sana. Coba aja lu tanya sama dia. Bahasa Betawinya begitu kurang lebih. Nah, para masyarakat ngomong akhirnya di situ. Bro, anak muda, lu udah gila apa? Masa kita disuruh nanya sama patung, dia kagak bakal bisa jawab. Ya gitu ya. Disitulah Nabi Ibrahim keluar kalau masuk. Jadi lupa nih. Memberikan petunjuk kepada masyarakat semuanya. Kalau patung itu kagak bisa ngomong, kenapa ente pada nyembah dia? Disitulah banyak penduduk kampung yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar juga. Untuk menjawab pertanyaan dari manusia saja patung nggak bisa. Apalagi untuk mengabulkan doa-doa dari mereka. Nah, disitulah Nabi Ibrahim mendapatkan kecaman dan seterusnya. Kemudian ada kisah beliau dibakar hidup-hidup, tapi api menjadi dingin dan menyelamatkan beliau. Itu anak-anak muda, teman-teman. Anak-anak muda. Jadi anak-anak seusia antum, jangan pernah berpikir adalah ini masa yang enak buat bermain-main. Enggak juga. Bermain boleh, silakan. Karena kalau nggak bermain, suntuk juga ya, teman-teman ya. Tapi artinya tidak ghafilun. Tidak lalai. Gitu ya. Ulaikal an'am balhum adall, kata Allah begitu. Kalau kita lalai, ya, kita itu ibarat hewan ternak. Bahkan lebih buruk daripada itu. Itu kata Allah. Itu kata Allah sendiri.
Ulaikal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Maka teman-teman, di sisa waktu hidup kita ini nggak ada jaminan loh teman-teman, anak muda itu dipanggil Allah lebih masih lama gitu ya. Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan usia kita kapan diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada di tangan Allah lah kekuasaan itu. Maka manfaatkanlah waktu kita yang sedikit ini. Waktu kita yang sempit ini. Teman-teman bayangin. Kalau 1 hari di dunia sama dengan 1000 hari di akhirat. Dan kalau misalnya rata-rata umur kita adalah 60 tahun, maka kalau dikonversikan hidup kita seluruhnya di dunia dengan kehidupan di akhirat, maka kita hanya hidup selama 1,5 jam saja. 1,5 jam saja. Tapi selama 1,5 jam itu, kita membawa bekal untuk hidup selamanya dan kekal abadi di akhirat. Jadi hidup kita hanya sebentar, benar-benar hanya sebentar. Kampung kita bukan di sini. Ya, jadi kalau ada orang pulang kampung, kangen kampung gitu ya, maka tidak ada yang melatar belakangi kita untuk tidak kangen dengan kampung kita yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Nabi Adam alaihissalam, bapak kita semua, dilahirkan dan dibesarkan di surganya Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan itulah kampung kita yang sebenarnya. Maka kalau ada kerinduan kita terhadap kampung kita, maka kampung kita bukan di dunia. Kampung kita di akhirat sana. Tapi kenapa kita diutus ke dunia? Untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya di waktu yang sangat sempit ini. Agar kita bisa hidup kekal abadi dan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersama para syuhada wassalihin wa ulaika humur rafiqa dzalika minallahi fadlu minallahi wa kafa billahi halim. Teman-teman yang semoga Allah muliakan kita semuanya. Allah hari ini memberikan teguran kepada kita berupa pandemi yang dijangkit oleh dunia secara internasional. Tapi banyak penelitian sains berkata bahwa pandemi ini justru memberikan dampak yang baik bagi bumi kita, sebab polusi udara menurun, lapisan ozon mulai tebal kembali, kemudian bumi terlihat lebih biru lantaran suhu bumi yang menurun, global warming juga diperkirakan akan menurun. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, maka kun fayakun. Tiada yang mampu untuk memperdebatkannya. Hanya dengan satu buah virus yang tak kasat mata, yang mikroskopik itu, ternyata Allah mampu memberikan banyak hikmah kepada kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, lantaran masa muda kita nanti akan dipertanggungjawabkan dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita untuk planning ataupun merencanakan masa muda kita mau kita gunakan untuk apa, gitu ya. Karena banyak orang yang lalai di masa mudanya, karena menganggap mumpung masih muda, maka lakukanlah semuanya. Lalu kalau teman-teman buka statistik, narkoba misalnya, pornografi, kemudian apalagi kecanduan game, dan angka bunuh diri, ya itu banyak menjangkit anak-anak muda. Kenapa? Karena dari dulu hingga sekarang, anak muda punya potensi untuk membawa perubahan. Dari dulu hingga sekarang, anak-anak muda di tangan mereka lah idealisme dan potensi merubah kondisi bangsa, negara, dan bahkan dunia ini sangat besar. Ya, kalau pemuda Islam, maka akan terpatri dalam hatinya surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah, hendak menciptakan manusia yang akan menjadi khalifatul fil ard, yang akan menjadi pemimpin di muka bumi ini. Maka siapa yang dimention? Seluruh manusia. Seluruh manusia dimention pada saat itu. Karena tugas kita adalah mengelola bumi ini. Artinya kalau ada kerusakan di muka bumi ini, maka tugas manusia lah untuk memperbaikinya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di usia yang sangat pendek ini, di masa muda yang sangat singkat ini, apa yang bisa kita lakukan? Coba aneh sedikit berbicara tentang orang soleh zaman dahulu, pemuda juga. Dikabarkan usianya kurang lebih 20 tahunan, ada yang bilang 21, ada yang bilang 24, dan seterusnya. Tapi di usia muda itu beliau mendapatkan nubuah dari Nabi Muhammad SAW, dikatakan sebagai pemimpin terbaik. Kata Allah, melalui lisan Nabi Muhammad SAW, pemimpin terbaik atau sebaik-baiknya pemimpin adalah dia yang mampu menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang membersamainya. Maka ada seorang anak muda berusia 20 tahunan.
menjawab nubuat dari Nabi Muhammad SAW tersebut. Beliau Muhammad Al-Fatih dari kekuasaan Turki Utsmani, ya kan? Kemudian dia mampu untuk menjebol benteng Bizantium yang selama tahun tidak pernah tembus. Bagaimana caranya? Dia berguru dengan seorang murabbi namanya Aksyamsuddin. Ada dua bahkan untuk satu orang. Ya, ada dua bahkan. Di usianya yang muda tersebut, dia yakin dengan nubuah Nabi, dia yakin dengan pesan Nabi, maka ditaklukkanlah Konstantinopel, ibu kota dari kerajaan Romawi pada saat itu. Dan sudah bubar di sana, dan Islam menjadi agama yang kuat di Turki dan menjadi kekuasaan baru, kekuatan Khalifah Utsmani di sana. Iwafillah. Apakah kita tidak bisa seperti itu? Jawabannya sangat bisa. Jawabannya sangat bisa. Ya, tapi jangan muluk-muluk kita berpikir, wah berarti Bang kita harus perang nih. Nggak begitu juga mikirnya. Tapi langkah-langkah kecil yang mampu kita lakukan agar kita memaknai masa muda kita menjadi masa yang luar biasa. Ada lagi Salahuddin Al-Ayyubi yang dia mampu membebaskan Palestina. Anak muda. Mengapa dia mampu membebaskan? Karena dia punya akhlak yang baik. Pernah dikisahkan bahwa lawannya itu menderita penyakit kusta. Siapa yang mengobati? Salahuddin Al-Ayyubi. Dia datang ke markasnya tanpa perlawanan dengan niat baik untuk memberikan kesembuhan atau menolong atau mengobati kaisarnya tersebut. Dan disitulah Salahuddin Al-Ayyubi menjadi orang yang dianggap penting dan disegani baik oleh lawan maupun oleh kawan. Itulah hakikat anak-anak muda. Teman-teman, di masa yang kita kuat ini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita manfaatkan waktu. Manfaatkan waktu kita. Ya kan? Karena Allah sudah menyindir banyak waktu dalam Al-Quran. Banyak Allah bersumpah dengan waktu-waktunya. Misalnya surah Wadduha, waktu duha. Wal fajr, waktu fajar. Apalagi wal lail, waktu malam. Dan seterusnya. Artinya, apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, maka dia pasti mengandung hikmah yang luar biasa. Maka manfaatkan waktu-waktu yang dimention dalam Al-Quran untuk teman-teman lakukan dan maksimalkan sebagaimana mestinya. Di waktu duha, antum ngapain? Selain sholat duha, antum bisa apa? Belajar misalnya. Wal fajar, di waktu fajar, antum bisa ngapain? Ya kan? Di sepertiga malam, antum bisa apa? Dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang paling panjang itu. Teman-teman bisa melaksanakan itu semua. Ya kan? Makanya penting bagi kita di masa pandemi ini, mumpung di rumah aja, maka kita banyakin interaksi dengan Al-Quran. Kalau memang kita Ramadan tahun lalu belum mampu khatam Quran, maka tahun ini kita niatkan untuk khatam Quran. Kalau Ramadan tahun lalu sudah khatam Quran, Ramadan tahun ini niatkan lagi untuk khatam, mungkin lebih dari 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Maka kunci apa atau tips-tips apa yang membuat kita menjadi pemuda yang bawa perubahan? Pertama, ada kecintaan dalam hati kita terhadap Al-Quran. Apa bedanya anak muda muslim dengan anak muda non-muslim? Adalah adanya Al-Quran dalam hatinya. Adanya Al-Quran dalam hatinya. Karena dengan Al-Quran, seluruh permasalahan hidup, itu jawabannya ada di sana. Dengan Al-Quran sebagai mukjizat yang terpenting dan terbaik di muka bumi sampai saat ini, maka seluruh solusi dari permasalahan kehidupan itu ada dalam Al-Quran. Maka kalau antum ingin menjadi anak muda yang produktif dan kreatif, maka jangan lepaskan diri antum dari Al-Quran. Itu penting dan itu menjadi kata kunci yang pertama. Kalau belum mampu untuk mengkaji, minimal antum membaca. Dan seterusnya. Maka kajian-kajian Quran harus teman-teman berdayakan dan teman-teman ikuti. Yang kedua adalah teman-teman banyak bergaul. Bergaul dengan siapa? Dengan orang lain. Orang lain yang karakternya berbeda-beda. Itu penting. Agar apa? Agar kita kreatif. Kalau kita bertemu dengan orang yang karakternya itu-itu aja, misalnya kita main sama tongkrongan kita misalnya orangnya rajin-rajin gitu, maka kita nggak akan menemukan bahwa banyak sekali karakter yang berbeda. Maka itu penting bagi teman-teman untuk mengenal banyak orang dengan berbagai macam karakter. Mungkin bisa lewat organisasi, mungkin bisa lewat sosial media, dan seterusnya. Agar apa? Agar teman-teman melihat bahwa dunia ini cukup luas untuk teman-teman jelajahi. Dan antum tidak akan pernah bosan untuk melaksanakan itu. Jadi banyak bergaul, biar teman-teman tahu banyak berbagai macam karakter dari manusia. Sehingga teman-teman bisa menghadapi, oh kalau ngadepin orang yang suka marah-marah gimana ya? Oh kalau ngadepin orang yang kutu buku gimana ya?
oh kalau ngadepin orang yang cengeng itu gimana ya, itu penting. Karena banyak orang hari ini mungkin dia cerdas, mungkin dia pintar, tapi dia nggak mampu menghadapi orang dengan berbagai macam karakter yang berbeda. Nah, bagi orang Islam, bagi anak muda Islam, ini penting untuk kita hadapi. Yang ketiga, selain berinteraksi dengan Al-Quran, selain juga bergaul dengan sesama manusia yang berbeda-beda karakter, penting juga bagi kita untuk bergaul dengan orang yang lebih tua, bapak ibu guru kita, dan seterusnya. Kenapa penting? Karena mereka sudah menjalani kehidupan jauh sebelum antum menjalani kehidupan. Artinya pengalaman-pengalaman dari mereka penting untuk kita makan, penting untuk menjadi sehingga kita punya bekal dalam menjalani kehidupan. Ingat dari yang pertama saya sampaikan, anak muda selalu menjadi sasaran kehancuran. Kenapa? Karena banyak orang takut apabila ada anak muda Islam, apabila ada anak muda di Indonesia yang notabene penduduk Islam terbanyak di dunia, itu melek terhadap Al-Quran dan mau membawa perubahan. Gak akan ada orang yang sepakat dan gak ada akan orang yang senang melihat anak muda Islam bangkit. Pasti mereka akan selalu dijejelin dengan hal-hal yang negatif sehingga mereka ambruk dan hancur. Sehingga masa depan Indonesia itu nggak ada di tangan anak mudanya. Jadi teman-teman sadarilah bahwa hari ini teman-teman sebagai anak muda adalah target utama dari kehancuran. Yakini itu. Karena tidak ada orang yang suka kalau anak muda Islam itu bangkit. Tapi dalam hati kita selalu berdoa sama Allah agar anak-anak muda, agar syabab itu mampu membangkitkan kembali Islam berjaya di muka bumi ini. Dan ingat akan janji Allah bahwa Islam akan menang di akhir nanti. Ya, minimal kita menjadi bagian dari Islam untuk bangkit. Walaupun sekarang banyak fitnah terhadap anak-anak muda, misal contohnya kayak saya nih miara jenggot sedikit misalnya dapat fitnah teroris dan seterusnya. Itu adalah stigma-stigma yang dibuat-buat agar menjatuhkan anak-anak muda Islam. Agar apa? Agar mereka jauh dari agamanya. Dan terakhir teman-teman, agar teman-teman jadi orang yang kreatif dan inovatif dan menjadi orang Islam yang membanggakan agama, nusa dan bangsa, maka penting bagi kita untuk membudayakan membaca. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'lam ya'lam. Ketika itu Nabi Muhammad SAW belum mampu untuk membaca. Ketika malaikat Jibril turun membawa wahyu tersebut, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad jawab, aku tidak bisa baca. Dipeluknya sama malaikat Jibril alaihissalam sampai sesak dada Nabi. Kemudian disebutkan lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra dan seterusnya. Dan sampai saat itu Nabi tidak mampu menjawab, sampai disebutkanlah full dalil yang ataupun surat yang diberikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa maknanya bagi kita? Maknanya adalah kalau kita ingin membawa perubahan, maka Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka kita harus membudayakan untuk membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah baca di sini hanya baca buku saja? Tidak juga. Tapi baca keadaan, baca kondisi, baca perkembangan zaman, agar apa? Agar manusia ataupun anak-anak muda Indonesia yang notabene adalah anak muda Islam, khususnya hari ini anak muda MTS Istiqlal, itu mampu menjadi bagian untuk perubahan Indonesia, agama, juga seluruh alam semesta ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian singkat ini mampu membuka cakrawala kita bahwa kita menjadi anak muda yang dinantikan sebenarnya oleh banyak orang, apalagi Indonesia sejak dulu sudah ditunggu kehadirannya dalam dunia Islam untuk kembali membangkitkan Islam. Jangan heran kalau Indonesia nggak maju-maju, jangan heran kalau Indonesia selalu dimasukin dengan sistem yang menghancurkan. Jangan heran. Kenapa? Karena banyak negara, banyak bangsa, atau mungkin banyak agama di luar sana yang nggak suka jika Indonesia dan Islam itu bangkit secara bersamaan. Belajarlah dari orang-orang Papua, di Merauke sana, di ujung tertimur Indonesia, itu didirikan sebuah masjid agung yang namanya Masjid Al-Aqsa. Apa filosofinya? Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang ada di Palestina. Dan orang-orang di Merauke itu sangat yakin bahwa kelak orang yang akan membebaskan Palestina adalah orang yang hadir dari negeri Merauke. Adalah orang yang hadir dengan semangat persatuan Indonesia, dengan semangat persatuan Islam, dengan membawa bendera Merauke untuk membebaskan Palestina. Jika di ujung timur Indonesia saja ada semangat seperti itu, maka di pusat ibu kota tidak boleh kita mengendurkan semangat kita untuk tidak membebaskan Palestina.
Para orang-orang timur itu berkata, orang Papua, orang Merauke adalah orang yang pertama kali sholat di muka bumi ini. Orang pada bingung, loh gimana caranya? Iya, karena di Merauke adalah tempat pertama kali terbit matahari. Jadi orang Merauke itu sholat subuh duluan sebelum yang lainnya sholat, karena yang lainnya masih tidur. Jadi di timur situ adalah tempat terbitnya matahari dan tempat terbitnya peradaban Islam yang mungkin suatu saat akan menjadi anak-anak muda yang akan membebaskan Palestina. Teman-teman, mudah-mudahan kajian kita dan diskusi kita pada hari ini mampu dimaknai sebagai sebuah renungan, terutama buat saya pribadi dan teman-teman sekalian, bahwa kita di tangan kita ada semangat untuk membesarkan agama kita. Kalau ingat lagu nasional, sing-singkan lengan baju, anak-anak muda, masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Itulah kewajiban yang ada di setiap pundak-pundak kita yang semakin lemah ini. Pundak-pundak anak muda yang lebarnya tidak lebih dari 1 meter ini, kelak akan dibebankan tanggung jawab untuk mengurus Indonesia dan untuk mengurus agama Islam di seluruh buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa majma'in billahi fi sabilil haqq tasabiqul khairat. Mohon maaf lahir batin kalau dari saya banyak kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Sidul Sono. Alhamdulillah pada teman-teman sekalian telah menyampaikan penyampaian materi tentang pemuda. Jadi beberapa poin yang beliau sampaikan kurang lebihnya pertama fase kehidupan manusia itu baik manja jadi pemuda mana orang sendiri. Kemudian pemuda itu berada di waktu yang di antara dua api yang lemah. Kemudian masa muda kita akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita gunakan waktu kita di masa itu? Kemudian sasaran racun dunia itu mengarah menuju pada para pemuda. Kemudian biasanya lapar itu diartikan bahwa perasaan dengan lawan jenis. Di dalam Islam itu sudah jelas bahwasanya kita itu tidak dilarang. Dalam Islam mengizinkan, tapi dalam hal ini tidak. Kemudian mungkin ini kurang lebihnya disampaikan oleh Ustaz kita, tapi tidak lengkap ya kalau tidak ada tanya jawab ya Ustaz ya. Nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Ini sudah ada 3 Ustaz masuk pertanyaan. Oke. Saya sebutkan pertanyaan Ustaz ya. Sudah Ustaz. Baik, pertanyaan pertama dari teman kita, Dimas. Tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwasanya sasaran racun dunia, hal-hal yang negatif itu mengarah ke pemuda, game atau fashion yang lain, hal yang tidak sifatnya melalaikan. Nah, mengapa pertanyaannya adalah yang pertama, mengapa racun dunia itu mengincar kepada anak? Pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana sih tips biar gampang baperan? Ini mungkin maksudnya gini saja. Bagaimana kita menggunakan jiwa baper bahwa perubahan, melakukan hal yang produktif. Sekarang ini zaman pemuda zaman sekarang ini kenal dengan bahasa rebahan. Jadi mau berbahan ya, sukanya rebahan sambil bermedsos. Nah, itu bagaimana menumbuhkan kita itu bahwa perubahan. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari Muslimat sekarang. Tadi kan salah satu cara kita untuk tips kita untuk menjadi seorang pemuda adalah banyak bersosialisasi. Ustaz ya.
banyak bersosialisasi. Nah sekarang bagaimana ada ketika kita ingin bersosialisasi pada teman, tapi malah terkadang namun usaha untuk bersosialisasi itu ditolak, malah dijauhi. Jadi sehingga semangat bersosialisasi orang tersebut jadi turun. Jadi bagaimana, apa motivasi untuk orang tersebut? Silakan boleh dijawab. Syukron, Ustaz. Apa tadi pertanyaan pertama apa, Ustaz? Pertanyaan pertama tadi, mengapa racun yaitu mengincarnya ke anak-anak muda kita? Taip, Ustaz. Jazakallahu khairan katsir. Kita diskusi ya. Jadi kalau teman-teman memang nanti punya pendapat ya, karena memang sistem pendidikan kita sekarang enggak atau bahasanya mengarahkan kita untuk saling interaksi. Artinya ada kompetensi 4C yang harus teman-teman dari MTS Istiqlal ini penuhi. Pertama adalah critical thinking, yang kedua adalah communication yang baik, kemudian kolaborasi bekerja sama, dan keempat adalah kreatif. Jadi dalam dunia pendidikan 4 hal ini menjadi poin yang sebenarnya nggak baru, tapi mungkin sekarang menjadi tren di dunia pendidikan, bahwa pendidikan itu berhasil jika anak-anak didiknya mendapatkan 4, yaitu critical thinking, collaboration, dan juga creativity. Nah, jadi silakan kita tektok saja kalau nanti teman-teman ada masukan, ataupun dari ustadz-ustadz bapak ibu guru yang lain. Pertama, mengapa racun itu mengincar anak-anak muda? Ini penting, dan ini dari dulu memang seperti itu. Jadi sejarah telah membuktikan bahwa setiap perubahan di semua tempat, baik dia orang Islam maupun bukan orang Islam, itu pasti diinisiasi oleh anak muda. Itu sudah jelas tuh. Di semua tempat, baik dia muslim maupun non muslim, ya, baik dia ada di Asia, Eropa, Afrika, dan seterusnya, semuanya perubahan menuju perbaikan itu diinisiasi atau dimulai oleh anak-anak mudanya. Maka dunia kita sekarang kan diwarnai dengan sistem monopoli. Kalau teman-teman suka main monopoli itu artinya apa sih? Dunia yang sebesar ini dikuasai oleh sekelompok kecil orang. Gitu ya. Ini mungkin bahasannya berat banget nih. Tapi ini konspirasi dunia. Dan ini sudah banyak jurnal-jurnal ilmiah ataupun hasil penelitian yang mengungkap tentang ini. Bahwa sistem kapitalisme dunia saat ini, bahwa hanya kekayaan di dunia ini hanya dikelola oleh sebagian kecil manusia, gitu ya. Maka mereka nggak akan suka kalau di berbagai penjuru akan ada negara-negara yang maju. Dan negara maju, indikator pertamanya adalah anak mudanya itu punya semangat untuk memberikan kemajuan. Mereka nggak akan suka. Makanya sistem-sistem yang buruk itu akan masuk. Kalau teman-teman baca buku ada namanya Satanic Finance. Dulu itu alat tukar itu bukan menggunakan uang tapi menggunakan emas. Tapi suatu ketika ada orang ngenalin mesin namanya printer, kemudian dengan menukar emas dia akan mendapatkan uang yang dia bebas cetak kapanpun. Kalau emas, mereka harus nambang dulu, mereka harus gali dulu, dan itu berharga. Dari dulu sampai sekarang, kalau nggak salah di Arab sana, harga satu kambing itu 1 dinar. Dan itu nggak berubah. Tapi sekarang, bayangkan di zaman bapak kita dulu mungkin sekolah gitu ya, mungkin jajan dengan uang 500 perak udah kenyang. Tapi sekarang 500 perak di zaman kita dapat apa? Maka dunia ini sekarang sedang dipenuhi sistem yang seperti itu. Ketika kita sudah pakai uang, sekarang uang diambil lagi. Ditarik lagi pakai apa? Pakai bayaran elektronik. Ya, saya nggak mau sebut merek-mereknya lah ya. Intinya kita menggunakan pembayaran elektronik. Artinya, apa yang sudah kita miliki dalam bentuk uang tadi, yang sebenarnya adalah alat tukar dengan emas sebelumnya, ini harus ditarik lagi, sehingga dipakai sama yang lain. Contohnya di tol. Ini udah nggak ada lagi tol yang menggunakan bayaran cash, tapi semuanya pakai kartu. Semua sistem itu ya ujungnya nanti pasti akan kolaps, ujungnya nanti pasti akan rusak, akan hancur dan membawa kerugian besar. Ya, makanya itu selalu menyasar anak-anak muda. Sekarang kalau anak muda nggak belanja online, kesannya norak banget. Pasti dia gimana ya? Tidak diterima sama pergaulan karena belum belanja online gitu.
Padahal sebenarnya belanja online itu gimana ya? Sebuah sistem yang nanti akan diperburuk dengan kondisi dan apa namanya? Dengan kondisi kekinian lah seperti itu. Jadi akan selalu ada banyak orang yang tidak suka jika anak muda itu melejit bersemangat untuk membawa perubahan. Makanya selalu ada cara dan langkah untuk mengadu domba anak-anak muda itu. Baik dia muslim maupun non-muslim ya. Jadi saya akan bicara anak muda secara umum. Mereka pasti dihancurkan dengan semua hal. Ya, yang paling kelihatan itu game. Kemudian fashion. Fashion ini tentang gaya hidup ya. Tentang gaya hidup ya, mulai dari berpakaian, mulai dari budaya belanja, mulai dari ketergantungan terhadap media sosial, bahkan mohon maaf saya sebut mereknya, misalnya TikTok aja. Bagi anak muda itu udah cukup jadi racun. Karena yang dia lakukan hari ini adalah bagaimana dia mampu diakui oleh masyarakat atau mungkin followernya gitu ya sebagai orang yang gaul. Padahal sebenarnya manfaatnya di mana? Ya selain menghibur begitu. Ya, selain menghibur. Tapi sekarang ini sekaligus menjawab pertanyaan nomor 3 tadi, bagaimana ingin bersosialisasi tapi malah dijauhin. Sekarang banyak orang membawakan anak-anak muda lagi ini ya, inisiatornya. Mereka membawa perubahan dengan cara dakwah yang milenial. Dakwah yang milenial. Mungkin yang saya perhatikan adalah ketika Ustadz Muzammil Hasballah, beliau lulusan dari ITB, seangkatan dengan Pak Guru kita, Pak Ustadz Syahril, ya, itu ngetrend di media sosial untuk membacakan ayat Al-Quran. Ketika media sosial diramaikan dengan hal-hal yang konten-konten yang buruk gitu. Tapi dia hadir membawa perubahan dengan memberikan konten baik. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang terinspirasi dan mengimitasi apa yang dia lakukan. Padahal sebenarnya yang dia lakukan juga bukan hal yang baru. Tapi dia membawakan itu sebagai pencerahan yang terbarukan dari anak-anak muda. Nah teman-teman, kalau misalnya sekarang kita tidak diterima sama masyarakat, bagaimana cara kita berdakwah? Maka penting bagi kita, pertama untuk berinteraksi dulu sama Quran dan hadis. Karena itu merupakan dasar dari seluruh petunjuk kehidupan kita. Yang kedua tadi bersosialisasi, agar apa? Agar kita diterima. Karena banyak orang yang hari ini didakwahkan itu nggak mau terima lantaran kita mungkin terlalu islami atau sebaliknya. Banyak orang yang nggak mau datang ke kita karena melihat kita terlalu begajulan misalnya, sehingga hidayah nggak masuk ke kita. Maka jadilah orang yang seimbang. Jadilah orang yang seimbang. Orang yang mampu berdakwah kepada banyak orang dan sekaligus orang yang mampu bergaul dengan masyarakat. Karena poinnya sebenarnya, setiap kita adalah da'i sebelum kita jadi apapun. Setiap kita adalah da'i. Da'i itu apa sih? Da'i adalah orang yang memberikan pesan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Masalah nanti orang yang didakwahkan itu berubah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Tapi poinnya yang Allah tanyakan pada kita adalah kita sudah berbuat apa. Jadi itu. Jadi kalau misalnya hari ini kita malah dijauhin sama orang ketika bergaul, kita malah dicengin bahkan. Dulu sempet tuh, di sekolah saya sempat kalau ada orang soleh lewat gitu dicengin tuh, wih bau surga nih, bau surga kayak gitu-gitu, ya kan. Tapi orangnya senyum aja, senyum, ya kan, memberikan akhlak yang baik gitu kan, sehingga akhirnya beberapa tahun setelahnya mereka justru datang ke dia minta maaf dan dia jauh lebih soleh dari sebelumnya. Jadi itulah buah dari dakwah. Buah dari dakwah bukan hanya hari ini saja. Buah dari dakwah itu panjang. Buah dari dakwah, buah dari menyeru kepada kebaikan itu panjang. Mungkin boleh jadi tidak kita dapatkan di tahun ini, tahun depan, dan tahun berikutnya, tapi mungkin puluhan tahun lagi. Dan itulah maknanya adalah yang penting kita berusaha saja. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina, barang siapa punya niat berjihad di jalan Allah, ya, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Jadi niatkan dulu dalam hati teman-teman, saya akan bawa perubahan dengan Al-Quran dan Sunnah dalam hati kami. Maka Allah akan tunjukkan jalannya. Jangan takut. Allah akan tunjukkan jalannya. Jadi jangan bingung. Bang, kita ngapain dulu ya? Langkah pertama gimana ya? Nggak usah. Langkah pertama adalah luruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita sudah lurus, walladzina jahadu fina. Ya, mati. Punya niat berjihad di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana. Allah akan tunjukkan jalannya. Ya, ditutup dengan surah Al-Baqarah, ayat terpanjang dalam Al-Quran 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang akan ngajarin kita semua. Ya, maka tipsnya gimana sih Bang biar kita bisa punya jiwa perubahan? Ya, satu ya,
manfaatkan waktu. Ya, manfaatkan waktu. Apalagi, jadi kalau saya melihat gini, kondisi Ramadan saat ini adalah kondisi yang langka dan boleh jadi kita nggak akan temukan di Ramadan setelahnya. Ramadan di saat kaum rebahan punya prestasi luar biasa. Banyak meme beredar di media sosial yang bilang, jika kakekku dulu berjuang untuk Indonesia dengan mempertaruhkan jiwa dan raga, kalau nanti ada cucu kita nanya sama kita, kakek, apa yang telah kakek lakukan untuk menyelamatkan Indonesia? Maka jawaban kakek itu adalah, aku rebahan sepanjang zaman. Kayak gitu. Disinilah kaum rebahan punya potensi besar untuk mengubah dan memberi perubahan. Ya, dengan diam saja di rumah, Anda sudah kontribusi banyak untuk Indonesia dan dunia bahkan. Tapi jangan sampai di situ saja. Apalagi Ramadan, maka perbanyak interaksi kita sama Quran, perbanyak bahan bacaan, banyak orang membaca keberhasilan seseorang, tapi nggak banyak orang membaca kegagalan seseorang. Padahal, dengan membaca kegagalan seseorang, kita tahu bahwa kegagalan ini nggak boleh ataupun nggak akan kita rasakan. Karena kita sudah baca sebelumnya. Jadi membaca pengalaman orang itu bermanfaat bagi kita untuk menumbuhkan rasa membawa perubahan. Kalau teman-teman sudah siap, silakan teman-teman terjun ke masyarakat. Teman-teman lihat kondisi sekitar, minimal tetangga, minimal komplek di rumah, dan seterusnya. Disitulah nanti teman-teman akan tergugah bahwa masih banyak orang yang menanti hadirnya makanan misalnya. Ya, teman-teman jalan ke pinggir jalan, masih banyak orang yang mungkin dalam kondisi seperti ini nggak dapat tempat tinggal. Karena ibu kosnya misalnya minta bayaran, tapi dia sudah dipecat dari pekerjaannya dan seterusnya. Maka gimana caranya biar punya rasa untuk membawa perubahan? Bacalah. Baca, yang pertama tuh baca. Kalau malas baca gimana, Kak? Kalau malas baca ya tanya sama orang yang lebih berpengalaman biar mereka menceritakan apa yang sudah mereka baca. Gitu. Maka paling enak sebenarnya bacanya baca Al-Qur'an. Ya, baca artinya, baca tafsirnya, karena dari situ teman-teman melihat bahwa solusi dari semua permasalahan hidup ada di sana. Saya tanya sama teman-teman, kalau ngerjain soal ulangan, yang susah itu soalnya atau jawabannya? Pasti jawabannya, ya jawabannya. Maksudnya yang susah itu jawabannya, bukan soalnya. Soalnya gitu-gitu aja. Tapi yang sulit adalah mencari jawaban. Nah, dalam kehidupan kita, permasalahan di dunia ya itu-itu aja. Permasalahan di dunia ya itu-itu aja. Dan jawabannya semuanya terangkum dalam satu kitab terpopuler di dunia dan dijaga sama Allah sampai hari kiamat. Dzalikal kitabul la raiba fi. Di dalam kitab ini tiada keraguan di dalamnya. Ya, maka dengan Al-Qur'an kita akan mendapatkan semua solusi dari permasalahan yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Anda kembalikan lagi ke Ustaz moderator. Ini adalah pertama, seorang pemuda itu harus membangun jiwa niat yang ikhlas. Tadi di Fatimah sampaikan semua dan kita itu tergantung pada niat. Seorang pemuda memiliki jiwa yang sabar, karena jika kita dalam melakukan suatu ibadah atau sosialisasi ibadah, harus negatifnya dan harus gitu ya, kurang lebihnya saja. Kemudian kita ada 2 menit lagi, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan sih, mungkin ada 1-2 pertanyaan boleh mungkin, Ustaz ya. Ustaz. Singkat saja, Ustaz ya, ada 2 menit lagi. Yang pertama, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ketika kita kan tadi bersosialisasi ini, kemudian tentu ada hal sosialisasi itu ada bersosialisasi kita menemukan hal yang negatif sih. Seperti apa, Ustaz? Jika kita dalam bergaul ada teman kita yang mungkin memberikan dampak yang negatif, gimana pada teman kita. Kemudian tadi sudah disampaikan juga bagaimana caranya mengatasi bosan. Mungkin bosan ada bosan ini lumrah untuk manusia, tapi bagaimana kita dapat mengendalikan bosan untuk hal yang positif. Itu aja, Ustaz. Apa Ustaz yang terakhir tadi gimana? Mengurangi rasa bosan. Bosan untuk? Mengurangi rasa bosan.
Ya, supaya kita ketika kita bosan kan kita biasanya itu hanya rebahan saja saja. Kita melakukan hal yang produktif. Jadi bagaimana mengurangi rasa diri supaya jadi produktif lagi walaupun kita berada hanya di rumah saja. Tip. Insyaallah Ustaz ya. Singkat saja untuk pergaulan yang negatif, makanya tadi di awal Ana bilang selesaikan dulu urusan kita dengan Al-Qur'an dan hadis agar kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau kita kebalik, misalnya bergaul dulu terlanjur banyak bergaul, nanti kita akan membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka poinnya adalah dan bersyukur antum hal ini sekolah di MTS Istiqlal begitu, yang memang di situ pengajaran Qur'annya sangat kuat, maka syukurilah itu. Artinya harapannya antum tidak tidak tersesat ya. Karena dari Quran itu ihdinas shiratal mustaqim, ada doa itu, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Ya, maka dengan membaca saja sebenarnya insya Allah ada keberkahan dari Al-Quran yang akan mengarahkan kita. Ketika ada potensi ataupun ada kesempatan kita berbuat buruk, maka secara tiba-tiba ada yang menggoyangkan hati kita untuk tetap berada dalam jalan yang lurus. Disitulah pertempuran hati kita. Gitu. Nah teman-teman, yang kedua adalah pertanyaannya bagaimana agar kita nggak bosan. Ya sebenarnya ya kalau dalil sirahnya adalah ketika Nabi merasa jenuh, merasa sedih, Nabi diberikan hiburan sama Allah dalam bentuk Isra Mi'raj. Di Isra Mi'raj itu ketika Mi'raj, Nabi bertemu dengan para nabi terdahulunya. Nabi bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa alaihissalam di langit kedua, dan seterusnya sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kajian ini para mufassir menafsirkan bahwa ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan gundah, gusar, galau, dan seterusnya, begitu ya, poin pentingnya adalah kita banyak untuk bersilaturahim. Apalagi kalau misalnya dalam konteks Nabi disilaturahimkan sama Allah dengan nabi-nabi sebelumnya, dengan orang-orang yang sebelum Nabi telah merasakan suka dukanya berdakwah di jalan Allah. Maka poin kita adalah ketika kita bosan gimana? Kita silaturahim sebenarnya. Kita silaturahim. Silaturahim itu adalah perintah Allah. Melalui lisan Nabi katakan kalau kamu ingin panjang umur, ya, kalau kamu ingin panjang umur maka pereratlah tali silaturahim. Kata Allah begitu. Jadi kalau bosan jangan cuma rebahan, buka medsos. Ya silakan tegur, sapa teman-teman antum. Ya, walaupun ada di grup tapi japri itu lebih baik. Tapi ini dalam konteks untuk silaturahim, niatnya silaturahim ya. Jadi kalau niatnya silaturahim nggak mungkin ada penyalahgunaan di sana. Artinya ngechat lawan jenis misalnya, "Ukti jangan lupa sahur ya," misalnya begitu. Atau misalnya, "Akhi, antum nanti tarawih jangan lupa ya," kayak gitu. Itu kan panah-panah setan untuk menjerumuskan anak muda. Anak muda tuh pasti ujiannya di situ. Ujiannya pasti di situ. Ujiannya pasti di lawan jenis. Wajar nggak Bang? Wajar. Sangat wajar. Sangat wajar. Tapi poinnya adalah bagaimana teman-teman mampu mempertahankan prinsip dan akidah teman-teman di situ. Gitu. Jadi perbanyak silaturahim. Dan gimana biar produktif? Sebenarnya adalah paksa diri kita buat baca. Paksa diri kita buat baca. Karena kekuatan kita ada di sana. Kekuatan kita adalah di intelektual kita, di otak kita. Bagaimana cara dia bisa masuk dengan banyak membaca. Nah, kalau misalnya baca nggak mau juga, silaturahmi nggak mau juga, minimal teman-teman olahraga. Jadi nggak rebahan doang, bener tuh. Rebahan itu dapat meningkatkan, saya ini dari jurusan biologi, jadi sedikit ngomong aja ya. Rebahan itu tanpa ada aktivitas produktif dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Kalau kadar gula dalam darah tinggi, maka aliran darah menjadi lambat. Ketika aliran darah menjadi lambat karena darahnya kental, maka di otak kita akan terus terstimulasi untuk ngantuk terus. Nah inilah yang membuat kita sering rebahan. Maka poinnya adalah bangun, bangun ya, menggerakkan badan kita. Ya dengan itu maka cadangan energi kita akan diurai sehingga teman-teman terhindar dari berbagai penyakit. Gitu. Bagaimana caranya? Ya minimal jalan-jalan, olahraga ringan, push up, sit up misalnya begitu dan seterusnya. Jadi untuk mencegah kebosanan seperti itu. Tapi Ustaz, mungkin itu aja dari Anda, Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukron Ustaz atas penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita yang alhamdulillah materi yang telah disampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat
dan teman-teman sekalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman semuanya. Baik, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan selalu kita tetap dalam keadaan semangat dalam melaksanakan aktivitas kita dalam bulan puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kegiatan kita pada kajian malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir dari moderator Subhanallah Farel. ya lalgat. Amin 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 amin. Ikan Nas, usangnya Nas. Nih udah belum Ci? Selesai belum? Erwin mandi Win, mandi Win. Pak Sarin. Belum. Jazakallah khair Ustadz Sultan dan Kak Bagus Tito Wibosono. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kak Bagus titip doa juga buat teman-teman kita di MTS Istiqlal, semoga bisa kayak Kak Bagus atau mudah-mudahan bisa lebih baik dari Kak Bagus. Baik teman-teman, insya Allah kita ketemu lagi di besok sore di kajian online Ramadan. Jangan lupa nanti malam boleh review, catat-catat sedikit, di-upload di Instagramnya masing-masing. Terima kasih semuanya. Kita tutup dengan ucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar duluan ya. Ngantuk sih Pak, sumpah.